Halo pemirsa Jobos TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan tokoh-tokoh dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jobos TV. Dan senang banget ada Tori Andromeda yang sekarang lagi ada di Pahlawan Street Center, tepatnya di depan patung Merlion Singapore ya. Dimana kita untuk sore hari ini akan mewawancarai salah satu pejabat publik, salah satu kepala daerah. Ya tahu lah ya harusnya ya. Dimana ya bentar lagi mau lebaran, otomatis Kota Madiun bakalan diserbu sama ratusan ribu pemudik, para pelancong, para perantau yang akan kembali ke Kota Pendekar. Seperti apa persiapan menjelang kedatangan para pemudik ini di lebaran tahun ini? Mari kita akan berbincang lebih jauh, berbincang lebih hangat bersama dengan Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi, SHMM MPD. Lebih jauh bagaimana persiapan Kota Madiun dalam menyambut mungkin ratusan ribu para pemudik yang akan menyerbu Kota Madiun. Langsung saja kita akan ketemu sama sang pendekar perubahan, Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi, SHMM MPD. Halo Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini mumpung nyore Pak ya, luar biasa Kota Madiun semakin bersolek, apalagi ini sedang bulan puasa, ada Ramadan Fest juga, banyak keriaan yang sedang ditampilkan dan menyambut para pemudik juga Pak. Ini mungkin singkat saja mungkin Pak, seperti apa persiapan Kota Madiun dalam menyambut ratusan ribu para pemudik nantinya? Jadi kita prediksi 5 kali ya, 5 kali dari jumlah harian. Sehingga satu, kuliner kita berbanyak. Kuliner kita buka 24 jam sampai pagi. Kantong-kantong parkir kita siapkan semuanya. Tempat oleh-oleh kita siapkan semuanya. Dari segi keamanan, kenyamanan sudah kita siapkan semuanya. Artinya apa? Hari Raya Idul Fitri ini sudah kita siapkan seolah-olah ini ada tempat wisata yang dia datang ke tempat wisata yang berbondong-bondong. Betul. Ini yang kita siapkan pada hari ini. Oke, sudah dipersiapkan beberapa kantong-kantong parkir, beberapa lapak UMKM juga, tambahan-tambahan makanan juga. Dan mumpung lagi sore nih Pak ya, apalagi menunggu jam berbuka puasa, mungkin kita ngabuburit ke sana, boleh Pak ya? Ke Ka'bah. Ke Ka'bah? Oke, ke Pahlawan Religi Center. Tapi keramaiannya pun udah ini Pak ya, udah mulai kelihatan ya. Jadi sehari yang masuk ke Kota Madiun itu mobil sepeda motor 120 ribu. Wow, setiap hari? Setiap hari. Menjelang lebaran ini ya? Menjelang lebaran ini. Oke pemirsa Jobos TV, kembali lagi di Obrol-Obrol. Dan spesial sekali untuk hari ini, senang sekali kembali saya Tori Andromeda akan mewawancarai Wali Kota Madiun, sang pendekar perubahan Bapak Dr. Andes Haji Maidi, SHMM MPD. Matur nuwun, terima kasih banyak Pak. Sudah berkali-kali Pak kita ngobrol, tapi nggak ada habisnya, nggak ada bosen-bosennya. Karena untuk kali ini sepertinya cukup penting untuk dibahas. Kota Madiun, Kota Pendekar akan menyambut ratusan ribu mungkin para pemudik dari luar kota, dari kota-kota besar untuk bisa kembali pulang ke kampung halamannya, kota tercinta, Kota Madiun. Tadi persiapannya juga sudah dibahas mungkin sedikit, tapi mungkin ada tambahan-tambahan lain Pak, mungkin monggo silakan. Iya, jadi selamat datang khususnya warga Madiun yang ada di luar Madiun. Ya. Ini kesempatan pulang melihat perubahan Kota Madiun. Madiun menjadi 6 negara tanpa paspor, tanpa visa. Dan perubahan-perubahan cukup luar biasa. Jadi artinya hari ini perubahan itu kita siapkan sudah selesai yang 6 negara.
dengan 6 negara ini didukung kuliner Madiun. Kulinernya hari ini kita siapkan khusus di sekitar sini saja. Itu ada kurang lebih hampir 100 sama stand. Oke, wow. 100 stand Wow, untuk wow. hari raya ini. Oke. Termasuk di stand itu Singapura. Singapura itu baru itu. Ya, Jadi semua makanan. Ya, ini kebetulan ada event juga Pak ya? Ya, Ramadan Fest. Ya, Ramadan Fest ini nanti sampai hari raya. Oh, sampai hari raya. Menyambut tamu-tamu kita yang ada di Kota Madiun. Oke. Dan persiapannya alhamdulillah lah sudah kita siapkan. Bagaimana tamu datang, yang diinginkan tamu itu aman, nyaman. Yes. Tempat parkir, kantong-kantong parkir semuanya sudah kita siapkan. Dan di samping itu tempat kuliner, bagaimana tidak antri. Beberapa titik ada tempat kuliner dan oleh-oleh. Nah, itu yang paling biar ada sesuatu yang dibawa ke kota lain gitu ya. Ya. Nah, salah satunya yang cukup penting tentunya fasilitas Pak. Menyambut para pemudik ini. Ada tambahan fasilitas lain nggak untuk menunjang para pemudik ini pulang? Ya, fasilitas yang ada itu salah satunya seperti bawah Ka'bah ini kita siapkan kantong parkir semua. Oke. Sekitar Pahlawan, sayap-sayap jalan, ini sudah kita siapkan parkir semua. Dan fasilitas-fasilitas yang lain, alun-alun, ini untuk tempat wisata hari ini kita punya IKM, Ibu Kota Madiun. Iya, Ibu Kota Madiun. Oke. Di sana ada Munasnya ya. Ada Monas. Ada Munasnya. Dari Munas itu ada sarana baru kereta cepat Madiun. Bus Madiun. Di Bogowonto. Di Bogowonto. Jadi di Bogowonto itu ada kereta bus yang di situ tempat untuk kuliner. Oke. Kuliner yang papan atas di kota ini seperti dikenal dulu. Ini saya taruh di kereta bus. Oke. Nah, di kereta bus itulah pengunjung bisa makan di situ, bisa menikmati suasana kereta api, kereta cepat bus, tapi tidak ada goyang sama sekali. Oh, iya. Karena di situ doang gitu ya. Karena di situ doang. Itu di papan atas ini. Ini semuanya menampakkan bahwa Kota Madiun itu salah satunya pabrik kereta ada di Madiun. Yes. Nah, disinilah kuliner itu kita siapkan di sini semua. Ini ada ruang-ruang kereta yang betul-betul kereta yang kita gunakan untuk kuliner di Madiun. Nah, ini fasilitas yang baru. Nah, itu ya sudah terjawab oleh Pak Wali bahwa fasilitas selalu ditambah, selalu dilengkapi, apalagi menyambut para pemudik ini yang saya nggak bisa bayangin ya, apalagi ini juga sudah endemi, mungkin kemarin sempat pandemi, mungkin sepi dan lain-lain. Ini udah nggak ada pandemi, insya Allah semuanya sehat, dan Kota Madiun siap menyambut ratusan ribu para tamu pemudik yang akan nikmati Kota Pendekar ini pastinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya, masih banyak sekali yang akan kita bahas bersama dengan Pak Wali terkait persiapan Kota Madiun menyambut para pemudik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Ini sudah tempat wisata 6 negara. Betul. Itu kita hari ini ala Bure. Iya, ala Bure. Besok ala Cina. Besok pokoknya benar-benar semua lah. Makanya ini Oke pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Maidi, SHMM MPD. Pak, masih puasa ya? Oh iyalah. Masih puasa tetap, mumpung di PRC ya, Pahlawan Religi Center, jadi kita juga sekalian ngabuburit ya, menunggu waktu berbuka puasa dengan ala-ala bule Pak ya ini ya mungkin ya? Iya. Jadi ini sudah tempat wisata 6 negara. Betul. Itu kita hari ini ala Bure. Iya, ala Bure. Besok ala Cina. Besok pokoknya benar-benar semua lah. Makanya ini penampilan Pak Wali bukan selayaknya seperti seorang pejabat, tapi seorang wisatawan, dan ini mungkin bisa merepresentasikan bagaimana Kota Madiun sekarang sangat cocok sekali untuk jujukan para wisatawan gitu ya Pak Wali ya. Nah,
kembali ke topik awal, Lebaran, Idul Fitri, bahwa Kota Madiun siap menyambut para pemudik. Tentunya keramaian dan keriaan dari Hari Raya Idul Fitri nantinya pasti tidak lepas dari kemacetan. Bagaimana langkah-langkah dan antisipasi pemerintah Kota Madiun sendiri dalam mengatasi kemacetan di beberapa titik simpul-simpul kemacetan itu, Pak Wali? Ya, jadi Madiun sudah biasa menghadapi macet khususnya hari Sabtu, Minggu. Betul. Ini sudah terbiasa merekayasa bagaimana biar tidak macet. Jalan Pahlawan itu hari-hari biasa, kendaraan yang lewat sepeda motor, mobil itu kurang lebih 40.000 setiap hari. 40.000. Wow. Okay. CCTV saya itu memonitor. Ini dimonitor setiap hari. Nah ini nih ya, kelihatan ya. Ini berapa puluh ribu itu kelihatan. Pintu masuk ada yang 60.000. Okay. Pintu empat pintu masuk ini terekam semuanya. Setiap hari tidak kurang dari 100.000 kendaraan yang masuk di Kota Madiun. Wow. Seperti ini. Nah, dengan kondisi ini nanti mungkin akan ada yang datang naik 3 kali. Berarti yang masuk ke Madiun itu kurang lebih 300.000 lebih. Wow. Kalau isinya rata-rata 2, itu tinggal mengalihkan aja berapa puluh ribu orang yang mau masuk ke Kota Madiun. Harian-harian antara 37.000 sampai 40.000 ini jalan depan ini saja. Okay. Orang yang nyebrang ini 25.000 setiap hari ini. Nah, kondisi inilah yang nantinya pada bulan Hari Raya Idul Fitri ini saya yakin kenaikannya ada sampai 3 kali 4 kali. Indikasi ini saya lihat hari ini semua hotel sudah penuh. Wow. Oh ya? Hotel close semuanya. Udah di booking berarti? Di booking semuanya. Wow. Jadi sudah di booking 3 hari semuanya. Hari ini yang kita siapkan di samping bagaimana rekayasa lalu lintas biar tidak macet, bagaimana nanti orang itu tidak menikmati kemacetan, tetapi menikmati Kota Madiun. Jadi kalau kantong-kantong parkir sudah kita siapkan semuanya. Oke. Dan di kantong parkir ini hari ini tadi sudah saya siapkan kulinernya Madiun. Oke. Kantong parkir. Kalau dia itu nanti parkir di situ, kulinernya saya siapkan di situ. Nah, sepanjang Jalan Cokroaminoto sudah siap semuanya, dan di sini juga siap semuanya. Dengan kondisi-kondisi inilah nantinya masyarakat jangan sampai ke Madiun kecewa, mau masuk kota nggak bisa, diarahkan keluar. Oke. Ini boleh masuk, tetapi sekitar Pahlawan dan hampir semua tamu pasti ke 6 negara ini. Ke 6 negara. Maka hari ini sekitar Jalan Pahlawan, kantor yang halamannya luas, ini sudah kita instruksikan dipinjam. Oke. Sekolah-sekolah di sekitar ini buka semua. Otomatis juga tidak mengganggu jalan begitu ya, tidak di badan jalan gitu ya. Jadi nyamping. Jadi sekolah-sekolah yang di sekitar ini dibuka. Dibuka untuk parkir tamu-tamu kita. Jadi ini kita pinjam, dan tadi sudah kita evaluasi semuanya. Bagaimana kalau kita ini punya kendaraan yang masuk ke sini satu hari itu 300.000 kendaraan. Berarti kan sehari isinya 3 hampir 1 juta orang. Di Kota Madiun. Hasil dari saya pertama tidak percaya. Iya. Setelah saya lihat CCTV itu kita rekam, kita analisa. Oh ternyata setiap malam minggu macet. Orang-orang yang masuk dari barat, utara, selatan, timur menjadi satu. Ya. Sekian ribu. Wah, ini ternyata. Nah, setelah itu saya lihat dengan kemacetan yang masuk sekian ribu ini, pertumbuhan ekonomi kita bagus. Saya lihat di tempat sampah saya, pembuangan sampah kita, itu naik 30 ton sampah sehari. Oke. Satu minggu 30 ton. Iya. 25 ton. Wah, berarti ini orang-orang ke sini produk sampah berarti kan uang. Nah itu ya, jadi by data sudah terekam juga bahwa hampir 1 juta kendaraan pada akhirnya juga sudah terekam masuk Kota Madiun. Tadi kita juga sudah dijelaskan sama Pak Wali bahwa di beberapa titik-titik rawan kemacetan, misalnya di Jalan Cokroaminoto juga sudah ada beberapa kantong-kantong parkir yang disiapkan, termasuk meminjam beberapa halaman kantor. Itu kan sekolahan Sekolahan, betul. Kita pinjam semua. Nah, kalau untuk
Ini Pak, PSC ini gimana ini? Ketika Lebaran, wah ini saya nggak bisa bayangin akan berapa ratus ribu atau berapa juta orang ini yang akan ke sini Pak. Bagaimana mengantisipasi terlalu crowded gitu misalnya? Ya jadi PSC ini nanti buka tutup. Oke. Tapi buka tutupnya sebelum masuk PSC kita punya pahlawan bisnis center itu kita untuk handal parkir. Oke. Jadi kalau nanti kita tutup parkirnya di situ, orang jalan. Di depan Bakorwil ya? Di depan Bakorwil. Orang jalan sehingga di sini bukan banyak kendaraan, tetapi banyak orang. Mirip Times Square berarti? Ya kita ya mirip Times Square di New York. Ya. Kita pada akhir tahun 2023 ini kota ini luar biasa. Kalau kita lihat di New York, di Times Square New York, ini betul persis. Jadi persis ya. Kondisi-kondisi ini yang nantinya tempat parkirnya sudah dan keramaian itu bisa kita kendalikan. Orang duduk makan itu sampingnya tersedia kuliner semuanya. Nah. Ini sudah kita siapkan. Oke. Tapi kalau tidak bisa masuk ke 6 negara, saya Harus berkunjung ya? Di sini di samping 6 negara, kalau malam itu 1 juta lampu. Oke. 1 juta lampu sih. Iya. 1 juta lampu. Apalagi Menara Eiffel, wah luar biasa. Itu belum lagi ke belakang ada kincir angin juga di Ya, Big Ben. jadi Menara Eiffel, Baby Ben jam Inggris, kincir Belanda, itu ada di belakang semua. Nah, disitulah yang nantinya sudah kita siapkan kuliner-kuliner dan tempat duduk semuanya. Oke. Nyaman dengan keluarga, insya Allah itu. Mantap banget. Udah siap banget persiapannya untuk menyambut para tamu, para pemudik, para perantau yang kembali ke Kota Madiun. Dan pastinya nanti kita akan balik lagi untuk kita bahas lagi lebih jauh Kota Madiun, berbagai macam perkembangannya, berbagai macam hal-hal menarik di dalamnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kita akan mendatangkan 15 artis. Gimana nggak dimanjakan coba sama Pak Maidi? 15 Udah artis. mau diundang 15 artis. Bener. Oke pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama Pak Wali, Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Hajimaidi SHM MMPD yang masih juga dengan penampilannya anak pantai ya, merepresentasikan bahwa Kota Madiun adalah kota wisata gitu ya Pak ya. Nah Pak Wali, tadi fasilitas sudah, kemudian persiapan juga sudah, kantong-kantong parkir, berbagai macam persiapan menyambut para pemudik di Lebaran ini. Kalau untuk acara Pak, nah event, apakah di Lebaran nanti Pemkot sendiri sudah menyiapkan beberapa event atau acara untuk juga meriahkan suasana Idul Fitri? Ya, jadi untuk Idul Fitri ini rangkaian sekitarnya, sesudahnya, dan sesudah hari Idul Fitri itu full. Oke. Jadi ada ini apa, Habib Syekh. Oh, oke, Habib Syekh. Habib Syekh. Habis itu apa ini? Kebaya, menggunakan kebaya terbanyak di Indonesia. Oh iya, pemecahan rekor muri? Pemecahan rekor muri. Wow. Tanggal 20 nanti. Oke. Jadi habis itu kita akan mendatangkan 15 artis. Gimana nggak dimanjakan coba sama Pak Maidi? 15 Udah artis. mau diundang 15 artis itu beneran konser kah Betul. atau apa? Konser itu nanti di alun-alun Oke. tanggal 27 28. 27 28. Oke. 28 dan kota ini kebetulan tanggal 21, 23, 24, 25, 26 Hah? ini untuk lomba kompetensi SMK se-Jawa Timur. Oke. Ini kurang lebih ada 5.000 sampai 10.000 orang yang stay di Madiun. Tuan rumahnya Madiun berarti? Madiun tuan rumah. Wih, ya semakin banyak ya. Oke, udah ada 15 artis akan didatengin sama Pak Wali, ada Habib Syekh, terus ada beberapa konser-konser Ya, juga. konser-konser. Ya. Dan konser-konser tanggal berapa itu? Giga tanggal, ya pokoknya habis hari raya selisih 1 minggu lah. Ini juga ada konser dari Giga kan dari Madiun. Oke. Ini konser di Madiun.
Oh, Ini konser di Madiun. tuan rumahnya lah ya. Ya, tuan betul, rumah. betul. Kita akan sekitar hari raya itu. Oke. Ya mudah-mudahan aja ini untuk apa tujuannya? Ngerem tamu-tamu kita tidak segera pulang. Oh iya, jangan pulang dulu, tetap di sini Jangan aja ya. pulang Gitu. dulu. Tetap di sini. Nikmati kuliner dulu. Wah, macam-macam di sini. Kuliner pecel macam-macam. Lah, ini menunggu event-event seperti ini, libur yang agak panjang ini, biar kerasan di Madiun. Oke. Biar kerasan. Nggak usah pergi kemana-mana. Cukup di 6 negara dan banyak hiburan yang kita suguhkan Oke. pada tamu-tamu kita. Siap. Berarti event sudah disiapkan sama Pak Wali. Ya nanti tunggu aja. Pokoknya yang sedang dan akan pulang kampung ke Kota Madiun, wah siap-siap deh. Bakalan banyak kemeriahan yang akan dirasakan ya. Selain fasilitas-fasilitas dari Kota Madiun sendiri, juga bakalan banyak sekali event-event menarik. Nah, event sudah, fasilitas sudah. Wah, persiapannya sebegitu matangnya untuk menyambut Lebaran kali ini. Bagaimana dengan Pak Wali sendiri? Apakah akan menggelar open house? Dan mungkin ada beberapa tokoh-tokoh yang akan diundang nanti? Iyalah. Jadi ini event yang bagaimana menampung silaturahmi Ya. dari masyarakat manapun. Artinya apa? Masyarakat golongan apapun. Ini kita wadai semuanya. Tukang becak ya boleh, apakah itu tukang nyapu ya boleh, pejabat ya boleh. Ini kita buka open house. Artinya apa? Kedekatan antara seorang pemimpin ini kesempatan bulan suci Ramadan. Betul. Tatkala saya seorang pemimpin punya hal-hal yang kesalahan, inilah kesempatannya untuk minta maaf. Ya. Jadi seorang pemimpin juga perlu minta maaf Ya. kepada masyarakat yang mungkin pada waktu saya masuk gang, naik sepeda dan sebagainya, kadang-kadang dia tersinggung dan sebagainya. Ya. Pada saat itulah kita perlu minta maaf pada masyarakat saya sendiri. Dan juga masyarakatnya juga perlu minta maaf sama Pak Wali kalau misalnya dulu-dulu mungkin salah, belum apa-apa udah ngehujat, udah ngebully, padahal dia juga menikmati fasilitas Kota Madiun yang luar biasa, Pak Wali ya. Nah, itu harus minta maaf tuh. Main ke rumahnya Pak Maidi nanti ya. Nah, berarti nanti akan ada open house juga intinya, Pak ya? Ya, ada. Ada tokoh-tokoh penting yang akan diundang juga mungkin? Tokoh-tokoh nasional mungkin? Ya, saya tokoh nasional yang di Madiun yang pulang, ya kita undang lah. Oke. Yang pulang silahkan aja, kita ketemu warga Madiun yang pada saat ini. Oke. Mungkin tokoh-tokoh nasional yang hari ini mungkin di Jakarta dan sebagainya kan tidak sempat bercengkeraman dengan masyarakat. Tapi kesempatan ini ya kita undang, silahkan ada waktu hadir. Oke. Jadi nanti tetap akan ada undangan juga, beberapa tokoh-tokoh penting juga, termasuk masyarakat silakan untuk bisa berkunjung ke kediaman Pak Wali juga, apalagi mungkin di bulan April ini akhir masa jabatan Bapak. Iya. Jadi saya tanggal 29. 29, oke. 29 April. Ini kita suruh istirahat dulu sebentar. Oke. Sejenak kan Pak, Iya. nanti tetap Tapi kan lagi. Anda harusnya bertanya, Pak Wali, open house nanti menunya apa? Saya kayaknya nggak tanya, langsung datang aja boleh Pak? Oh boleh. Nah, tapi ngomong-ngomong akhir masa jabatan, ini juga salah satu momen yang sangat pas ya Pak Wali. Dalam arti di bulan ini Pak Wali selesai untuk sementara ya. Ya sempat minta maaf pada masyarakat kalau Sempat ada minta kekurangan. maaf dan pas Lebaran itu Pak. Ini Ya, pas pas Lebaran. sekali momennya. Iya. Iya. Mungkin nanti bisa menjadi salah satu momen yang pastinya juga akan monumental sekali untuk para masyarakat. Bagaimana Pak Wali juga akan membuka kesempatan untuk teman-teman masyarakat yang bisa berkunjung ke kediaman beliau di momen yang luar biasa, di momen yang suci Hari Raya Idul Fitri. Sekaligus juga nanti ya pasti akan ada sesuatu yang dipersiapkan juga untuk kedepannya Pak ya. Walaupun ini akhir masa jabatan, tapi kan ada sesuatu yang akan dipersiapkan nantinya kan Pak ya. Kurang Ya lebih. pastilah. Oke, nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya pemirsa Japas TV, dan ini juga sebentar lagi mau buka puasa. Jadi kita mau persiapan buka puasa juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Ya boleh, alasannya soal libur dan sebagainya.
pelayanan tidak di enggak ini. Jadi ini sudah kita pulangkan. Betul. Termasuk mobil dinas. Oke. Mobil dinas. Oke pemirsa Japas TV, kembali lagi di Obrol dan masih juga bersama dengan Pak Wali yang ada di Pahlawan Religi Center menanti saat berbuka puasa ya Pak. Masih semangat ya tapi tetap ya. Tetap semangat dong ya. Nah, Pak Wali, ini saya juga penasaran terkait regulasi dan juga apa namanya kebijakan dari Pemkot Madiun sendiri untuk bisa melayani masyarakat di momen libur Lebaran. Apakah di beberapa instansi juga masih tetap ada pelayanan publik, masih tetap jalan atau ada libur atau ada ketentuan khusus Pak Wali? Jadi untuk Kota Madiun ini pejabat itu hariannya bukan jam kerja, jam hasil kerja. Oke. Jadi kalau ada lampu mati, ada laporan malam Pak lampu mati. Oh besok saja jam kerja. Oh enggak. Di situ harus malam itu selesai. Dan kita masalah pelayanan ini semua pelayanan berjalan. Oke. Tidak ada libur. Karena ini libur panjang. Kalau pelayanan kita tidak optimal, inflasi kita nanti akan semakin tinggi, berbahaya. Oke. Nah, dengan kondisi ini maka semua pejabat hari ini libur yang sudah ditentukan tanggal merah ini kita tetap melayani masyarakat. Oke. Baik itu rumah sakit, puskesmas, pasar, dan tempat yang ramai ini. Semua menjadi petugas, bukan menjadi pejabat. Jadi pada waktu menyambut hari raya ini, semua eselon 2 tidak pulang. Wow. Justru keluarganya dibawa ke Madiun. Ya. Termasuk untuk dinas-dinas terkait Pak? Iya, dinas terkait. Masuk juga? Masuk. Jadi dinas terkait dan yang tidak terkait itu ikut menyangga ini semua. Dan mendapatkan tugas. Oke. Jadi selama tanggal merah itu pejabat staf siapa yang harus piket di balai kota. Oke. Tiket di 6 negara ini. Ini tidak boleh kita lepas. Ini semuanya kita piketkan seperti itu. Oke. Dan ya kondisi inilah bahwa semakin kota ini ramai, kita harus pejabatnya agak diinggirkan. Kita bukan dilayani, kita melayani. Betul. Dan ini kesempatan pada bulan hari raya Idul Fitri ini kesempatan kita melayani. Kita melayani dan kita tidak usah dilayani. Iya. Kita tamu semuanya. Dan hasil pembangunan ini kita nikmati bersama-sama. Oke. Ini yang ada. Dan itu merupakan salah satu wujud pelayanan publik gitu ya. Bagaimana para itu pelayanan prima ya, seperti itu. Iya, betul. Nah, kemudian ini kalau semuanya pada masuk nih Pak untuk melayani masyarakat, untuk kebijakan mudik dan juga libur Lebaran untuk para ASN sendiri seperti apa? Pemerintah sudah menyiapkan libur cukup panjang. Oke. Justru libur cukup panjang inilah jangan sampai jam dinas yang tidak libur disalahgunakan. Ini sudah kita himbau pada teman-teman. Dan bagaimana pelayanan publik jangan sampai terganggu tatkala ada libur panjang. Tidak boleh alasannya soal libur dan sebagainya pelayanan tidak enggak ini. Jadi ini sudah kita pulangkan. Betul. Termasuk mobil dinas. Oke. Mobil dinas gunakan di sekitar kota saja. Tidak usah pergi pakai mobil dinas. Mobil dinas yang walaupun kita libur tapi kita melayani, ya silakan aja digunakan. Melayani masyarakat di sekitar kita. Oke. Ini yang penting sekali. Pejabatnya libur, tetapi pelayanannya tidak libur. Nah, pejabatnya ya mungkin tetap libur, tapi pelayanannya tidak berhenti ya. Berhenti. Tetap pelayanan publik juga menjadi salah satu persatu yang diprioritaskan. Apalagi hitungannya kan Kota Madiun ini mau kedatangan banyak tamu, Pak ya. Ratusan ribu pemudik akan pulang, ratusan ribu perantau akan pulang, dan ya pelayanan publik juga harus ditunjukkan juga. Selain fasilitasnya sudah cantik, sudah oke, otomatis pejabat publiknya juga harus melayani masyarakat itu tetap. Kalau ada ASN yang melanggar, seperti apa?
Ya, itu kan ada aturan sanksi lah. Ada sanksi ringan, sanksi berat. Oke. Nah, ini pasti kita lakukan lah. Kita lakukan. Sanksi-sanksi akan kita berlakukan bagi ASN yang melanggar. Itu sudah ada aturannya. Sanksi itu ada. Oke, berarti tetap akan ada sanksi lah ya untuk para ASN yang melanggar gitu. Karena ya sekali lagi pejabat publik ya harus melayani publik dong. Oh iya Ya kan? Walaupun libur, tapi ya performa untuk bisa melayani publik tetap harus jalan. Tanggal merah kan tentu dibayar. Oh iya betul. Oke. Nah, tapi melihat beberapa performa dari dinas-dinas terkait juga selama ini Pak, apakah Pak Wali juga cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh mereka dinas-dinas terkait tersebut? Saya sangat puas. Sangat puas bahwa kota kita ini teman-teman itu hebat. Artinya apa? Laporan keuangan Jawa Timur nomor 1. Wih. Kita kota cerdas, urutan ketiga nasional dari 600 sekian. Pelayanan kita, nah ini saya puas sekali ya. Saya puas sekali. Artinya apa? Kondisi-kondisi seperti ini. Dan kota kita ini kota yang sistem pemerintahan elektronik kita diambil 5, kita urutan ketiga nasional. Wih. Kalah dengan Surabaya kita. Wih. Ini. Jadi kota Madiun. Kota Madiun. Nomor 3 ini nasional Pak ya? Nasional. Dan kota kita hari ini selama saya memimpin sampai hari ini saya dapat penghargaan 362 penghargaan. Pak, nggak kasihan sama wali kota lain Pak, nggak dapat bagian mereka Pak. Semuanya direbut sama Pak Wali loh. Nah, sangat puas sekali. Ini menandakan bahwa sinergi kita antar OPD, kerja kerasnya, wujud nyata dapat penghargaan dari semua lini di kementerian. Betul. Ini luar biasa. Dan kalau misalnya masih ada masyarakat yang masih belum tahu bagaimana Pak Wali memimpin, Pak Maidi memimpin dengan berbagai macam hasil nyatanya, ya udah. Nanti pas Lebaran silakan pulang ke Madiun, pulang ke kota Madiun. Jangan terus ke kota perantauan aja karena tuh di belakang kita sudah ada Oncor Liberty, ya, sudah ada patung Liberty dan banyak sekali kriaan-kriaan yang luar biasa sekali. Kita akan bersiap berbuka puasa, Pak Wali. Oke. Nanti kita akan kembali lagi, kita akan break dulu dan pastinya masih ada sedikit lagi obrolan menarik kita bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun, Pak Maidi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Wali Kota Madiun itu namanya Pak Maidi. Cakep. Pak Maidi tinggal menghitung hari. Cakep. Merpati tidak pernah ingkar janji. Cakep. Pak Maidi pergi untuk kembali. Oke pemirsa Jabos TV, masih juga di Obrol-Obrol bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi, SHMM MPD. Alhamdulillah sudah berbuka puasa Pak. Iya. Sudah melepas dahaga ya, alhamdulillah. Iya. Dan sudah mulai gelap dan bisa dilihat pemandangan di belakang kita luar biasa indah dengan patung Liberty, dengan banyaknya lampu ya, Kota Madiun 1 juta lampu, luar biasa, satu kerja nyata yang ditujukan oleh Bapak Wali Kota. Nah, Pak Wali, bagaimana panjenengan ini pada akhirnya memaknai momen Idul Fitri, momen Lebaran, Pak? Iya, jadi Idul Fitri ini akan menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi Madiun. Sejauh mana pengakuan hasil kerja kita bersama dengan teman-teman, pengakuan masyarakat Madiun yang ada di luar, ini akan menjadi menjadi indikator mungkin ya? Indikator atau pengikatan kita. Betul. Ini yang kita lihat. Dengan kondisi-kondisi ini kita akan mengalami kepuasan, menjalankan kerja, mengalami kepuasan, bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Ini yang kita maknai seperti itu. Inilah yang hari ini pertumbuhan ekonomi kita yang luar biasa ya. Dari nyungsep -5
sekian, kita sekarang udah naik menjadi 5,80. Wow. Itu luar biasa. Oke. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Mungkin itu salah satunya gara-gara efek pandemi kemarin mungkin? Ya, karena min itu 5 itu pandemi. Kita tidak bisa gerak apa-apa. Ya. Tapi gerak kita bukan gerak pertumbuhan ekonominya. Saya gerakkan infrastruktur. Pada waktu orang diam, infrastruktur saya kerjakan semua. Oke. Tidak terganggu. Sudah tidak COVID, infrastruktur jadi, langsung tancap gas. Nah, Tidak membangun lagi, tapi bangun tinggal penyempurnaan, langsung naik, plek itu. salah satu strategi yang sangat cerdas ya, bagaimana pada akhirnya mobilitas orang-orang terhenti waktu itu, tapi pergerakan Pak Wali masih jalan terus. Bagaimana pada akhirnya pembangunan infrastruktur juga tidak terlalu terganggu karena mobilitas masyarakat yang minim waktu itu ya kan. Dan pada akhirnya setelah pandemi sudah stop, berubah jadi endemi, sudah mulai tinggal penyempurnaan saja dan sudah bisa jalan. Sudah jalan. Sudah bisa jalan. Kantong-kantong ekonomi sudah jalan semua. Itu cepat ya, itu. luar biasa. Nah, terus momen Lebaran Pak, ini juga salah satu momen yang saya selalu menganggap bahwa Lebaran untuk Kota Madiun begitu spesial karena bagaimana ratusan ribu masyarakat, ratusan ribu orang, para pelancong, para pemudik ini pulang ke sini. Kota-kota besar justru ditinggalkan, mereka sepi semuanya mungkin. Perputaran roda perekonomian, perputaran uang di Kota Madiun ketika Lebaran, ketika Hari Raya. Ini prediksinya akan seperti apa Pak nantinya? Jadi hari ini PDRB Kota Madiun itu dalam 1 tahun kurang lebih 15 triliun. Dan saya bangga, saya senang masyarakat Madiun sangat mendukung perubahan-perubahan ini. Di sekitar ini pada waktu akhir tahun 2023 yang jualan ini kita coba 12 hari pada waktu akhir tahun. Orang datang ke sini luar biasa. Itu perputaran uang 12 hari aja hampir 2 miliar di sini. 12 hari. 12 hari. 12 hari. Itu hampir 2 miliar. Itu laporan dari UMKM semuanya. Nah, dari kondisi inilah bahwa hari raya ini kita fullkan. Jadi pada waktu kemarin akhir tahun 2003 kondisi kota seperti ini, Kota Madiun. Wow, ramai banget tuh. Ramai ini. 12 hari ini bisa hampir 2 miliar. Wow. Transaksi di sini, di sekitar ini. Nah, inilah yang nantinya membahagiakan kita semua. Yang pertumbuhan ekonomi kita cepat sekali. Dan ada event-event ini event-event ini kita manfaatkan betul. Kita manjakan orang-orang datang di Madiun. Kita manjakan. Sama-sama kita manjakan. Bayangkan saya tidak mengundang. Dia hadir seperti ini. Dan dia bawa uang semuanya. Wow. Bawa uang semuanya. Inilah yang saya sangat bangga dan saya terima kasih sekali. Semuanya ikut menjaga kota kita ini. Ikut menjaga. Sehingga perputaran uang di Madiun, waduh insya Allah lah. Saya hanya melihat aja perputaran uang. Kalau sehari itu sampah saya itu 120 ton, pas itu rame menjadi 150 ton, ini perputarannya uang semakin banyak. Dan semakin banyak orang datang di Madiun seperti ini, ya ini pasti membuang uang semua lah di Madiun. Ya, harus konsumtif ya. Ini harus jajan, harus beli makanan. Khususnya pelaku UMKM ini harus dilarisi. Iya, jadi itu ya. Jadi kalau siang ini 1 juta bunga, dia kerasan, malam 1 juta lampu. 1 juta lampu. Jadi orang ini agak lama di Madiun. Ya. Lama makanya kan banyak, sering. Betul. Dan dibikin betah ya. Ditahan terus, jangan kemana-mana, tetap di Kota Madiun aja gitu ya. Karena ya secara logika betul sekali saya sepakat dengan Pak Wali bahwa ketika banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong untuk berkunjung ke Kota Madiun, perputaran roda perekonomian akan terus bergeliat ya. Bagaimana mereka akan... Apalagi agak lama. Betul. Perputarannya agak lama. Betul. Dan lampu ini hidupnya sampai pagi. Kota ini hidupnya lama. Ya. Itu perputaran uang luar biasa bagus. Bagaimana pada akhirnya mereka melarisi dagangan UMKM, mereka membayar parkir juga, bisa menjadi pendapatan untuk daerah juga, luar biasa sekali. Ketika kita membicarakan tentang indeks kepuasan masyarakat juga nih Pak, untuk Pak Wali ini juga sepertinya kemarin cukup tinggi ya. Pendapat Pak Jengan Pak? Jadi seorang pemimpin yang indeksnya tinggi, pemimpin itu harus tahu perasaan yang dipimpin. Ya. Perasaannya
tukang becak, perasaannya warung, perasaannya pejabat, perasaannya pengusaha. Saya harus tahu perasaan itu. Di mana perasaan-perasaan ini kita wadahi, kita tanggapi, kita dekati, kita bisa melayani semuanya. Bukan melayani yang atas saja, bukan. Ini semuanya perasaan. Ya. Dan seorang wali kota, ada wali kota pasti ada rakyat. Ya. Tanpa rakyat tidak ada wali kota. Betul. Saya harus dekat dengan rakyat. Apakah itu lansia, apakah itu anak-anak, semuanya saya dekati. Kurangnya apa, harusnya bagaimana, kurangmu apa, saya harus melayani seperti apa. Dan hari ini di Madiun itu anak-anak sudah kita kasih laptop gratis semua. Selesai, hari ini pavingisasi semua gang. Jadi gang yang ada di Madiun hari ini saya paving semua, saya lampu semua, saya kasih lampu semua. Jadi paving yang ada di ini gang ini. Ini sering saya cek keliling. Ada lampu, paving 3 dimensi, ini semuanya 3D semuanya. Ini semua sekota. Dari kondisi inilah bahwa masyarakat semuanya pasti menikmati ini. Lampunya terang, jalannya enak, ini semuanya. Kondisi inilah yang mengangkat elektabilitas kita agak tinggi, karena saya bisa melayani masyarakat menyeluruh dan tahu kebutuhan masyarakat semuanya. Semuanya sampai pelosok-pelosok. Dan saya setiap Jumat belanja masalah. Belanja masalah. Jadi belanja masalah naik sepeda keliling dengan OPD. Ada masalah Pak, lampu mati. Nanti ini jembatannya ambrol. Ini, wah ini jalannya rusak. Ini langsung belanja masalah. Dan belanja masalah itu kita selesaikan langsung. Jadi masyarakat senang, tanggap cepat. Masalah-masalah itu cepat kita selesaikan. Ini yang kita lakukan seperti itu. Itu artinya Pak, dengan tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Maidi sendiri, apakah ini juga tetap dengan obrolan kita yang terakhir, Pak Maidi hanya pergi untuk kembali? Ya, kalau di pantun saya begini, Wali Kota Madiun itu namanya Pak Maidi. Cakep. Pak Maidi tinggal menghitung hari. Cakep. Merpati tidak pernah ingkar janji. Cakep. Pak Maidi pergi untuk kembali. Oke, mantep banget. Terima kasih banyak Pak Wali. Obrolan yang luar biasa. Kita tadi sempat ngabuburit bareng, berbicara banyak hal tentang Kota Madiun, perkembangannya, progresnya, bagaimana mempersiapkan para pemudik juga di momen Lebaran nanti. Singkat saja mungkin. Untuk para masyarakat yang akan kembali ke Kota Madiun, ada pesan untuk apa? Pesan apa untuk? Ya, saya pesan silahkan masyarakat Madiun yang ada di luar kota secepatnya pulang di Madiun. Mari kita nikmati hasil pembangunan Kota Madiun ini. Kekurangannya apa saya diberitahu, kelebihannya apa silahkan dinikmati semuanya. Terima kasih banyak Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHM MMPD sudah meluangkan waktunya bersama dengan Jawa Post TV tentunya berbicara banyak hal terkait persiapan menjelang Lebaran. Kota Madiun tentunya siap untuk menyambut ratusan ribu para pelancong, para pemudik, para wisatawan untuk bisa menikmati keindahan Kota Madiun di momen Idul Fitri, momen Lebaran. Dan pastinya kita harapkan semoga momen Lebaran ini menjadi momen yang luar biasa untuk masyarakat, menjadi momen yang luar biasa juga untuk kita semuanya. Kita bisa melihat bersama-sama bagaimana Kota Madiun begitu bertumbuh pesat, Kota Madiun begitu bisa melayani masyarakat, dan pastinya ini merupakan salah satu tonggak sejarah yang harus kita rayakan bersama. Terima kasih banyak untuk pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyimak obrolan kita bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun. Dan pastinya simak terus obrolan kita di program Obrol-Obrol dengan banyak sekali narasumber-narasumber inspiratif hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Tor Andromeda beserta dengan Pak Wali dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye!